Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita semuanya diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini meningkatkan kita semuanya pada derajat takwa, mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi sedikit apa yang sudah saya pelajari dengan teman-teman semuanya. Mungkin sharing-sharing ringan ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga dan video-video yang ada di channel ini bermanfaat. Ringan ya teman-teman, kita akan berbagi tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, saat ini teman-teman kita hidup di era modern, di era teknologi, di mana kita tidak bisa menghindar dari yang namanya interaksi di media sosial. Akan sangat sulit ketika kita menghindari untuk interaksi di media sosial. Dan media sosial ini juga bentuknya macam-macam ya teman-teman. Mulai dari Facebook, kemudian TikTok, Instagram, bahkan WA masuk tergolong ya teman-teman ya. Karena kita memang bisa berkomunikasi langsung dengan orang banyak di grup-grup WA ya, di Twitter dan sebagainya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak melalui media sosial, maka kita akan bisa langsung berinteraksi dengan orang banyak dalam satu waktu. Dalam waktu yang sangat pendek kita bisa menjangkau banyak orang dan juga waktu yang lama. Ketika seseorang berkomunikasi melalui media sosial, maka apa yang dia sampaikan bisa disimak oleh ribuan orang dari berbagai tempat, berbagai bangsa, berbagai wilayah, bisa melihat dalam waktu yang bersamaan dan juga dalam waktu yang lama, artinya bisa diulang kembali, Inilah kemudian kehebatan media sosial. Dalam satu sisi ini sangat menguntungkan teman-teman ya, karena sangat bermanfaat, tetapi di sisi lain juga mempunyai resiko begitu, sehingga ada etika-etika yang perlu kita perhatikan di dalam bermedia sosial, khususnya bagi kita para muslimah begitu ya. Bagi seorang muslim ada etika-etika yang perlu kita perhatikan. Nah, satu hal teman-teman yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita membuka diri untuk berkomunikasi di media sosial, meskipun kita seorang diri di sebuah ruang di rumah kita, nah ketika kita sudah mencoba melakukan komunikasi terutama dengan video gitu yang bisa dilihat, maka otomatis kita sudah seperti berada di tempat yang ramai. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, apa saja etika yang bisa kita perhatikan? Yang pertama adalah kebermanfaatan. Saat teman-teman semuanya, saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri, ingin berkomunikasi dengan media sosial, entah itu berupa tulisan atau lisan atau video gitu ya, kita harus melihat kebermanfaat dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Ini sangat penting begitu ya teman-teman. Manfaatnya seperti apa contohnya? Misalnya, apakah ada informasi di sana? Kalau ada informasi yang bisa disampaikan dan itu bermanfaat, silahkan begitu ya. Atau menghibur gitu ya, ada juga sifatnya hiburan, boleh gitu, dengan adab-adab yang benar, dengan adab-adab yang hiburannya itu tidak merendahkan orang lain misalnya gitu ya, kemudian tidak merendahkan diri sendiri. Nah, seperti itu intinya. Boleh kita menyampaikan hiburan karena itu bisa menghibur orang lain, membuat orang lain senang, ada manfaatnya. Bisa juga dengan memberikan pelajaran, bisa dengan mengajar, bisa dengan berdakwah dan lain sebagainya. Nah, intinya ketika kita menggunakan media sosial, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial adalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai sekedar membuka aib ya teman-teman ya, curhat-curhat yang tidak ada solusinya, atau bahkan justru membuka aib sendiri. Itu tidak sebaiknya tidak disampaikan di dalam media sosial, baik itu tulisan maupun lisan gitu ya. Selanjutnya, apalagi memperhatikan hak cipta. Saat kita menyampaikan sebuah tulisan misalnya di media sosial, mungkin mengupload status gitu ya, atau menulis di web, atau tulisan-tulisan, atau bahkan mungkin lisan kita ya, menyampaikan pendapat seseorang, ketika itu ada hak ciptanya, maka kita jangan asal comot begitu ya. Bahkan mungkin foto sekalipun, kita jangan asal comot. Misalnya yang dagang gitu ya kan teman-teman ya, nggak ada foto kita yang bagus, kemudian kita ambil foto orang lain, kita anggap sebagai foto kita, itu tidak
tidak layak gitu ya di dalam bermedia sosial. Kita tidak lazim, bukan tidak lazim, tidak diperkenankan melakukan itu. Jadi hak cipta harus dilindungi, nggak boleh asal ngambil hak karya orang lain begitu ya. Kemudian selanjutnya apalagi menjaga aurat. Nah, bagi seorang perempuan maupun laki-laki ya, muslim terutama muslim dan muslimah, perhatikan aurat kita ketika kita sedang bermedia sosial. Meskipun misalnya saya berada di dapur seorang diri ya, yang saya tidak ada yang melihat, kemudian saya melakukan aktivitas memasak, kemudian akan saya upload masakan saya gitu ya, cara memasaknya saya gitu, demo masaknya gitu. Tetapi ketika saya membuka aurat, lebih baik jangan gitu, jangan ya teman-teman. Karena apa? Ketika sudah diupload itu akan dilihat oleh banyak orang. Artinya ada aurat yang terbuka, maka aurat kita juga akan dilihat oleh orang banyak. Ini nauzubillah, jangan sampai ya teman-teman. Jadi perhatikan betul tentang adab-adab ini, karena ini melanggar. Jangan sampai kemudian aurat kita itu menjadi istilah zaman sekarang itu dosa jariah gitu ya. Jangan sampai gitu, kitanya udah nggak ada, video yang membuka aurat itu masih terbuka, dan itu menjadi hukum tersendiri bagi kita gitu. Jadi hati-hatilah bagi kita semuanya ketika kita share video atau share foto, bahkan foto teman-teman kita, perhatikan ya, walaupun ya kembali lagi ke kita masing-masing ya. Mungkin kalau di tempat umum sulit kita memfilter atau kita memilih mana yang menutup aurat atau yang tidak. Tetapi ketika kita bisa menjangkau misalnya ke saudara-saudara kita, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak menutup auratnya, terutama bagi muslim ya, janganlah diupload di media sosial gitu, karena kita ikut serta menyebarkan ya. Jadi ini sebuah rambu-rambu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan mengupload atau berkomunikasi yang menimbulkan perpecahan atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika kita bermedia sosial justru membuat gaduh begitu ya teman-teman. Jangan sampai. Ketika memang perlu ada yang perlu diluruskan, misalnya kan ada ya mungkin suatu saat teman-teman ingin meluruskan sesuatu, boleh gitu, tetapi dengan data yang valid, dengan artinya tidak hanya berasumsi, tetapi memang ada bukti-bukti yang menyertai apa yang menjadi pendapat kita ketika kita tidak menyetujui sesuatu. Tidak sekedar ya pokoknya saya begini gitu, saya nggak sepakat karena begini-begini saja begitu, kemudian menyudutkan pihak yang lain. Ini sebaiknya tidak dihindari, atau mengangkat sara gitu ya, itu juga sebaiknya tidak kita sampaikan di media sosial, terutama yang sifatnya umum, karena itu hanya akan mengundang perpecahan. Dan harapannya kita tidak mengambil hal-hal yang beresiko seperti itu, karena tidak memberikan manfaat tetapi membuat justru hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, beberapa hal tentang etika bermedia sosial. Semoga mengingatkan saya secara pribadi teman-teman, agar kita bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai sebuah teknologi untuk kita memberikan manfaat yang lebih besar, menyalurkan hobi kita, atau kemudian berikan manfaat kepada orang lain dengan tetap menjaga privasi kita masing-masing. Bahkan teman-teman, kalau ada anak-anak kecil gitu ya, kata anak-anak kecil kita juga perhatikan gitu ya, apakah kira-kira nanti kalau dia sudah besar akan malu atau tidak ketika melihat sebuah tayangan itu. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin video misalnya teman-teman ya, itu kan nanti akan dilihat dalam jangka waktu yang lama. Nah, apakah kira-kira si anak ini ketika kita upload videonya malu apa tidak ketika nanti dia besar gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah banyak tahu ya tentang etika bermedia sosial. Ini hanya sekedar sharing, mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga mungkin ada di antara teman-teman yang masih kurang perhatikan, atau mungkin oh iya ya belum kepikiran begitu ya. Barangkali video ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali bahwa insya Allah banyak hal yang bisa kita raih manfaatnya dengan media sosial. Namun di sisi lain juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, menjaga hak-hak kita, menjaga hak-hak orang di sekeliling kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya diberi kesuksesan, kebaikan di dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.